Kesempatan emas nge-YouTube di 2026 itu nyata, dan bedanya dengan dulu sangat jauh. Kalau dulu orang harus tampil wajah, pede ngomong depan kamera, sekarang itu bukan syarat lagi. Hari ini pakai visual AI pun bisa. Bahkan banyak kreator yang full tanpa wajah, full AI, tetap konsisten upload dan hasilnya bukan receh, puluhan juta per bulan. Sampai punya tim editor, scriptwriter, dan operator konten. Artinya apa? Artinya kamu sekarang bisa melakukan itu juga. Bukan karena kamu jenius, tapi karena ekosistemnya sudah memungkinkan. Masalah terbesar bukan di alat, bukan di algoritma, tapi di mental. Banyak orang niat di awal, upload 1-2 video, lalu begitu view sepi, langsung dihapus. Langsung nyalahin YouTube, nyalahin algoritma. Padahal ini sama persis kayak main game Mobile Legends. Early game itu pahit, kalah, dicaci, bingung build. Tapi yang sabar dan konsisten justru menang di late game. Proses di YouTube juga begitu. Video awal itu bukan untuk viral, tapi untuk melatih sistem, melatih diri, dan membangun pondasi. Sekarang cari uang di dunia digital itu sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Yang bikin sulit justru pikiran kita sendiri. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak bandingkan, terlalu cepat menyerah. Langkah pertama bukan soal upload, tapi menentukan konten. Kamu mau main di kategori apa? Edukasi, hiburan, cerita, atau mindset. Lalu sesuaikan dengan potensi dan ketahanan kamu sendiri, bukan ikut-ikutan orang lain. Kalau kamu belum jelas di sini, sejago apapun alatnya, hasilnya tetap mentok. Banyak orang sekarang ragu mulai, karena katanya AI rawan strike, AI gak otentik, nanti channel mati. Gue lurusin pelan-pelan ya. Yang disebut tidak otentik itu bukan AI, tapi nyuri konten orang lain. Re-upload, cuma dipotong, dipercepat, diganti musik dikit, lalu diaku-aku. Itu yang bermasalah. Tapi kalau konten lu dibuat dari nol, meskipun full AI, skrip sendiri, visual sendiri, edit sendiri, itu tetap sah. Bahkan sekarang banyak channel besar yang seluruh produksinya AI dan aman-aman aja, jalan bertahun-tahun. Buktinya apa? Ini yang lagi lu tonton. Visualnya full AI, semuanya serba AI. YouTube itu buta soal AI atau manusia. Algoritma nggak punya perasaan, nggak peduli lu capek atau idealis. Yang dia lihat cuma angka, CTR, retention, watch time, dan kepuasan penonton. Thumbnail lu diklik atau enggak, video lu ditonton sampai habis atau enggak, penonton lanjut nonton video lain atau kabur. Itu aja. Bukan soal lu pakai kamera mahal, bukan soal lu tampil ganteng, bukan soal AI atau bukan. Makanya, jangan keburu takut sama omongan orang yang bahkan gak pernah konsisten upload. Fokus lu satu, bikin judul yang bikin penasaran, thumbnail yang bikin diklik, dan isi yang jujur serta berguna. Soal hasil, itu urusan waktu. Tugas lu cuma hadir terus, jangan upload lalu panik sendiri. Ingat, YouTube bukan lomba cepet-cepetan, tapi permainan stamina. Yang kuat bukan yang paling jago di awal, tapi yang gak berhenti di tengah jalan. Ingat satu hal ini baik-baik. Bukan algoritma yang membunuh channel, tapi keraguan yang bikin kamu berhenti duluan. Semua channel besar yang kamu lihat hari ini pernah ada di fase sepi, pernah ngomong ke layar kosong, pernah upload tanpa ada yang peduli. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka paham satu prinsip sederhana. Hasil itu bonus, proses itu kewajiban. Jadi jangan tunggu sempurna, jangan tunggu yakin. Karena keyakinan itu justru datang setelah kamu jalan. Mulai aja dulu, konsisten, dan biarkan waktu yang bekerja. Kalau kamu merasa video ini kena di kepala kamu, artinya kamu orang yang tepat buat dunia ini. View kecil itu bukan tanda kamu gagal, justru tanda kamu sedang benar-benar mulai. Banyak orang pengen kelihatan sukses tapi tidak mau kelihatan pemula. Padahal semua channel besar yang kamu lihat hari ini pernah ada di fase paling sepi. Ngomong ke layar kosong, upload tanpa komentar, tanpa like, tanpa satupun tanda dihargai. YouTube itu bukan panggung penilaian, tapi ruang latihan terbuka. Video yang sepi itu bukan memalukan, itu data mentah. Data tentang bagaimana orang merespon judul kamu, thumbnail kamu, durasi kamu, dan cara kamu menyampaikan pesan. Orang yang gagal di YouTube biasanya bukan karena kontennya jelek, tapi karena dia berhenti sebelum datanya cukup buat diperbaiki. Jangan hapus video cuma karena view kecil. Biarkan saja. Anggap setiap video itu seperti kamu naruh pion di papan permainan.
Mungkin kelihatannya diam, tapi sistem sedang membaca arah kamu. Semakin banyak kamu upload dengan arah yang sama, semakin cepat YouTube mengenali siapa audiens kamu sebenarnya. Jadi kalau hari ini view masih kecil, santai aja. Itu bukan akhir, itu awal yang wajar. Yang penting kamu tetap hadir, tetap upload, dan tetap waras. Karena di dunia ini, yang pelan tapi jalan selalu mengalahkan yang cepat tapi berhenti di tengah. Banyak orang mundur sebelum mulai karena satu kalimat klasik, "Sekarang YouTube udah penuh." Padahal kenyataannya bukan penuh, tapi ramai oleh yang tidak konsisten. Orang datang dan pergi tiap hari. Algoritma YouTube justru butuh wajah baru, sudut pandang baru, dan cara penyampaian yang beda. Karena penonton juga terus bertambah. Selama masih ada orang yang nonton YouTube setiap hari, selama itu pula peluang tetap ada. Jangan bandingin channel kamu yang baru mulai dengan channel orang yang udah bertahun-tahun jalan, itu bukan adil. YouTube tidak mencari yang paling jago di awal, tapi yang mau bertahan cukup lama sampai kualitasnya naik sendiri. Bahkan kalau video kamu hari ini cuma ditonton 20 orang, itu bukan nol. Itu 20 manusia nyata yang ngasih sinyal ke sistem. Dari situlah algoritma mulai belajar. Pelan tapi pasti. Jadi berhenti percaya mitos kalau kesempatan udah tertutup. Yang tertutup itu cuma untuk orang yang keburu menyerah. Selama kamu masih upload dengan arah yang jelas, pasar bukan musuh kamu, tapi ladang latihan. Sekarang gue mau ajak kamu turun ke realita, bukan teori. Banyak orang berhenti bukan karena malas, tapi karena bingung harus ngapain setiap hari. Mereka nunggu mood, nunggu ide sempurna, nunggu yakin. Padahal YouTube itu kerja sistem, bukan kerja perasaan. Kreator yang jalan itu biasanya nggak nanya, hari ini pengen upload apa, tapi sudah punya pola. Misalnya 1 hari mikirin ide, 1 hari nulis skrip, 1 hari rekam atau edit, lalu upload. Sederhana tapi jalan. Kamu nggak perlu upload setiap hari, yang penting ritmenya jelas dan bisa diulang. Lebih baik seminggu 2 video tapi hidup bertahun-tahun, daripada sehari upload tapi sebulan hilang. Soal performa, berhenti terlalu sering ngecek view. Anggap 30 hari pertama itu masa tanam, bukan masa panen. Tugas kamu bukan nunggu viral, tapi ngebuktiin ke diri sendiri kalau kamu sanggup hadir tanpa disoraki. Dunia ini penuh orang pintar yang gagal karena kebanyakan mikir, dan penuh orang biasa yang berhasil karena mereka jalan terus tanpa ribut. YouTube itu bukan soal siapa paling pede, tapi siapa paling disiplin. Kalau kamu masih dengerin suara ini, berarti kamu udah 1 langkah di depan kebanyakan orang. Tutup video ini dengan 1 komitmen kecil. Jangan hapus video kamu lagi. Biarkan jejak kamu ada, biarkan sistem membaca kamu. Dan kalau kamu mau belajar bareng, pelan tapi serius, subscribe channel ini. Kita nggak ngejar cepat, kita ngejar tahan lama. Semoga bermanfaat.